Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Krantarisa dengan NIM 45240912880. Saya dari Fakultas Psikologi Angkatan 24 Universitas Bosowa Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Baik, yang dimaksud dengan zaman kontemporer ini dalam konteks adalah era-era tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Hal yang membedakan pengamatan tentang ilmu di zaman modern dengan zaman kontemporer ini adalah bahwa zaman modern adalah era perkembangan ilmu yang berawal sejak sekitar abad ke-15. Nah, sedangkan zaman kontemporer ini memfokuskan sorotannya pada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi hingga saat ini. Nah, di sini ada beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer. Yang pertama ada santri, priai, dan juga abangan. Dalam kajian ilmu sosial keagamaan di Indonesia, penelitian Clifford Geertz yang dalam versi aslinya berjudul The Religion of Java merupakan satu bahasan yang menarik. Penelitian serius Geertz tersebut kemudian lebih banyak dipopulerkan sebagai kerangka tipologisasi keberagaman masyarakat Jawa menjadi santri, abangan, dan priai. Di sini ada 3 lingkungan yang berbeda, yaitu yang pertama ada pedesaan, pasar, juga kantor pemerintah. Nah, yang dibarengi dengan latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda pula. Di sini berkaitan dengan masuknya agama serta peradaban Hindu dan Islam di Jawa. Telah mewujudkan adanya yang pertama abangan yang menekankan pentingnya animistik. Terus ada yang kedua, santri yang menekankan aspek-aspek Islam, dan yang terakhir ada priai yang menekankan aspek-aspek Hindu. Nah, walaupun abangan, santri, dan priai ini memiliki masing-masing struktur sosial yang berlainan, tetapi masing-masing juga saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan adanya sistem sosial Jawa yang berlaku di umum di Mojokuto. Nah, adapun penelitian PPIM yang mencoba menunjukkan adanya suatu dialektika yang dimana orang-orang lebih intensif dalam menjalankan ritual wajib maupun sunnah dalam Islam yang berkorelasi positif dan signifikan dengan status sosial ekonomi atau gabungan antara pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan kategori desa ke kota. Nah, kolerasinya tadi itu sekitar 15%. Justru sebaliknya, seorang muslim yang semakin intensif dalam melaksanakan ritual abangan, semakin negatif kolerasinya dengan status sosial ekonomi. Kolerasinya itu sekitar 25%. Baik, yang kedua ada teknologi rekayasa genetika. Teknologi ini pertama sekali dilakukan oleh Dr. Gurdon dari Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology, University Cambridge, Inggris tahun 1961. Gurdon berhasil memanipulasi telur-telur katak sehingga tumbuh menjadi kecebong yang identik atau kecebong cloning. Nah, 32 tahun setelah itu, tahun 1993, Dr. Jerry berhasil mengkloning embrio manusia dengan teknik pembelahan atau yang biasa disebut embryo splitting technique. Hanya saja semua cloning yang dihasilkan saat itu rusak.
Nah, setelah itu 4 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1997, Der Ian Wilmot dari Scotland Roseline Institute berhasil melakukan cloning mamalia pertama dengan kelahiran domba yang diberi nama Dolly. Setahun kemudian, para peneliti di Universitas Hawaii yang dipimpin oleh Dr. Teruhiko Wakayama berhasil melakukan cloning terhadap tikus. Di tahun 2000, Prof. Gerald Scatin dan Oregon Health Science University Amerika berhasil membuat kera cloning yang diberi nama Tetra. Nah, begitulah teknik rekayasa genetika berkembang dari waktu ke waktu. Dan setelah berbagai keberhasilan teknik cloning yang telah pernah dilakukan, para ahli malah lebih berencana menerapkan teknik cloning pada manusia. Dari ide inilah wacana cloning menjadi sesuatu yang semakin kontroversial. Baik, yang ketiga ada teknologi informasi. Ide mengenai komputer pribadi atau personal komputer atau biasa disebut PC di setiap rumah muncul di lembah Santa Clara di sebelah selatan San Francisco, California, sebuah daerah yang kemudian dikenal sebagai lembah silikon. Nah, komputer telah mengubah wajah peradaban barat modern secara drastis sejak tahun 80-an. Pada awalnya, komputer dikenal sebagai otak elektronis yang mampu melakukan bermacam-macam kegiatan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Terus komputer juga merevolusi ilmu matematika melalui kemampuannya memperluas jangkauan otak perhitungannya. Nah, demikianlah teknologi komputer terus berkembang dan melahirkan inovasi. Hampir tiap tahun perusahaan-perusahaan komputer internasional mengeluarkan model komputer terbaru mereka dengan berbagai fitur, juga keistimewaan, serta perbaikan-perbaikan terhadap generasi-generasi sebelumnya. Nah, komputer juga tidak saja menjadi alat pengelolaan data, tapi juga memasuki wilayah komunikasi interaktif dalam bentuk internet. Nah, penggunaan internet berawal dari adanya kebutuhan militer di masa Perang Dingin sekitar tahun 1969, yang dimana Departemen Pertahanan Amerika Serikat membutuhkan sebuah jaringan yang menghubungkan semua komputer di daerah vital untuk mengantisipasi kemungkinan adanya serangan nuklir. Begitulah internet pun terus berkembang hingga saat ini dengan berbagai fasilitas yang terdapat di dalamnya seperti email, chatting, download file dari berbagai situs, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir ada teori partikel elementer. Selama lebih dari 2500 tahun, manusia mencari misteri sifat materi. Salah satu bentuk penasaran itu disalurkan dengan mencari tahu partikel apakah yang paling kecil dari susunan materi. Di dalam atom terdapat sejumlah partikel dasar atau elementer yang tidak dapat dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil, yaitu elektron, proton, dan neutron atau neutron. Lebih jauh, sekarang ditemukan quark sebagai bagian dari proton dan neutron, sehingga saat ini yang disebut sebagai partikel elementer adalah quark dan elektron. Nah, adapun contoh lain kemajuan sains dan teknologi di bidang-bidang lain, di bidang teknologi komunikasi jarak jauh, misalnya yang berawal dari telepon. Telepon terus berkembang cepat dengan munculnya alat-alat komunikasi personal mutakhir seperti handphone dengan berbagai inovasinya. Dalam bentuk mutakhir misalnya HP yang berbentuk semakin simpel, ringan, namun tetap luks, tapi tidak saja mampu mengirim suara, tetapi juga mampu mengirim gambar sekaligus.
Nah, begitu pula dengan teknologi penjelajahan ruang angkasa. Bila pada tahun 1961, Yuri Gagarin adalah manusia pertama yang diluncurkan keluar angkasa oleh Uni Soviet dengan pesawat Vostok I-nya yang kemudian disusul oleh Amerika pada tahun 1968 dan pada tahun 1969 tepatnya tanggal 20 Juli, Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang mendarat di bulan. Maka sekarang bulan sudah diproyeksikan untuk dikomersialisasikan. Nah, hanya saja perkembangan ilmu ternyata tidak berarti mutlak sebagai rahmat bagi kehidupan manusia. Tidak jarang kemajuan ilmu dan teknologi yang terus berlangsung hingga saat ini membuat banyak manusia khawatir atau bahkan takut terhadap dampak negatifnya, dan banyak pula telah merasakan langsung akibatnya bagi kehidupan mereka, baik kehidupan material maupun spiritual. Itulah tadi penjelasan saya mengenai kemajuan ilmu zaman kontemporer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.